Assembler ini merupakan suatu software yang sangat banyak digunakan untuk pembelajaran. Memang ini dikemas atau dikembangkan untuk pembelajaran baik itu di sekolah sekolah dasar sampai dengan sekolah tinggi. Nah, kelebihan dari assembler sendiri kan kita tanpa menginstal di sini. Jadi laptop kita mau spek apapun masih bisa kita pakai. Dan ketika nggak punya laptop gimana? Kalian bisa menggunakan handphone nanti dalam pembuatannya. Karena Assembler Studio ini bisa diakses secara menggunakan laptop dan juga bisa menggunakan handphone. Nanti bisa unduh di Play Store. Ini bukan mengiklankan ya, tapi ini memberikan pengetahuan aja bahwa untuk pembuatan AR bisa menggunakan Assembler. Dan nanti untuk scan-nya atau untuk membaca objek 3D-nya, nanti yang dipakai adalah Assembler Edu. Kalau Assembler Studio itu adalah untuk membuat AR-nya, tapi ketika kita ingin membacanya, itu nanti menggunakan Assembler Edu di sini. Ya. Nanti silakan bisa di-download dari sekarang ya untuk yang Assembler Edu-nya. Kalau yang Assembler Studio ini nanti bisa diakses melalui web saja, karena kalau menurut saya lebih enak yang komputer base daripada handphone base, karena kalau yang handphone pasti ada banyak kekurangan kalau menurut saya sih untuk pembuatannya. Tapi kalau untuk scan aja pakai handphone lebih mudah. Baik, kenapa Assembler ini mudah dalam hal pembuatannya, dan ini menjadi kelebihan untuk kalian ketika yang masih, mungkin ada yang sudah pro juga ya. Mungkin kalau yang bagi pemula, Assembler ini sangat bagus untuk pembuatan media. Ya, jadi aksesnya itu sangat fleksibel, bisa di handphone, tablet, atau di laptop ya. Kalau kalian misalkan nggak punya laptop atau komputer ya pakai handphone ya, atau pakai tablet kalau ada tablet kan. Kemudian kita juga bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh Assembler ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin, misalkan baru awal membuat ya, kemudian belum tahu ini sebenarnya gimana sih cara pembuatannya, kalian bisa menggunakan template-nya yang sudah ada dulu untuk latihan. Nanti kalau sudah sangat memahami prosesnya, nanti bisa membuat dari objek yang kosong kan gitu. Kemudian untuk editingnya juga sangat mudah di sini. Ya, editing di Assembler juga sangat mudah, dan juga tersedia ratusan atau mungkin bahkan ribuan ya objek 2 dimensi dan 3 dimensi yang bisa langsung dipakai di situ. Ya, ada yang gratis, ada yang berbayar di situ ya. Cuma nanti kita pakainya yang gratis dulu aja untuk latihan ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin pengembangan untuk skripsi atau untuk tugas akhir ya, nanti bisa berlangganan, nggak apa-apa di sini. Tapi kalau hanya untuk latihan dulu, kita pakai yang gratisan dulu, nggak apa-apa. Oke, kemudian untuk interaktivitasnya itu juga bisa sangat mudah dilakukan ya. Kalau kalian membuat PowerPoint itu ada yang namanya hyperlink. Kalau di Assembler itu nanti namanya adalah interactivity. Dan ini sangat mudah, tinggal klik gitu aja. Nanti kita lihat bareng-bareng aja ya untuk pembuatannya ya. Nah, setelah semuanya jadi, nanti tinggal di-scan dan dilihat itu menggunakan Assembler Edu tadi. Oke, itu terkait dengan pembuatan dengan Assembler. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita ke Assembler. Silakan. Oh, ini ada yang chat di sini. Oh, ini Bu Presti ya, betul, itu untuk Assemblernya bisa diakses di situ ya, teman-teman semuanya ya. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Belum? Ini dilanjut dulu saja, Pak Yogo. Oke, lanjut dulu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita akan lebih mudah ketika langsung ke ininya saja ya, langsung ke Assemblernya langsung ya, untuk bagaimana cara pembuatannya gitu ya, Presti ya, biar teman-teman semuanya bisa langsung untuk
sambil praktek atau sambil membuatnya kan gitu. Ya, betul Pak, bisa langsung Uh, sambil Pak. Oke. Baik, kita ke bagian ini. Nah, alamatnya adalah assembler board ya, assembler board slash studio, atau tadi di linknya Bu Resti sudah dikirim juga di chat Zoom ya. Boleh, silahkan bisa diakses. Dan yang belum punya akun silahkan bisa untuk register ya. Registernya sangat mudah. Silahkan register menggunakan akun Gmail aja biar cepat ya. Cuma kalau di saya itu sudah terdaftar sehingga saya langsung pakai sign up with Google sudah ini. Nah, silahkan bisa sambil dipraktekkan, silahkan register dulu, kemudian masuk menggunakan akun Google. Oke, sambil kita tunggu ya Bu Resti ya, supaya anak-anak sambil masuk dulu ke Assembler Studio-nya. Ya, sambil dicoba. Silakan teman-teman bisa akses assembler yang sudah ada di link itu, lalu langsung register ya, klik register lalu gunakan Gmail aja biar cepat. Yang sudah boleh raise hand. Yang sudah register nanti boleh raise hand ya, supaya kalau sudah nanti kita lanjut ke bagaimana pembuatannya kan. Oke. Yang sudah boleh raise hand atau boleh komen di chat roomnya. Sudah Bu, begitu ya. Ya. Silakan bisa klik register lah ya. Ini Ibu juga ngikut ya. Oke. Klik register lalu sign up with Google ya, pakai Google-nya aja. Biar cepat pakai Google ya Pak Yogo ya. Iya, pakai Google aja biar lebih cepat daripada harus mengisi satu-satu Bu. Kalau ya. Kita coba ya. Saya juga registrasi pakai Gmail saja ini. Nah, okay. Lalu silakan diisi lokasinya Indonesia, lalu usianya di next. Kalau yang pakai handphone boleh pakai yang ini apa namanya, download Assembler Studio di Google Play juga bisa kalau yang pakai Android. Lebih mudah ya Pak ya. Kalau apa namanya tidak menggunakan laptop. Oh, linknya hilang, sinyalnya putus-putus. Oh, mungkin. Oke, bisa dicek di grup kelas ya. Saya sudah share juga di grup kelas. Oh, di grup kelas ada. Oke. Atau mungkin ini tadi yang itu karena keluar dari Zoom kan Ibu? Ya, sepertinya. Coba saya kirim lagi. Yang sudah boleh ini ya, kasih konfirmasi ya. Boleh komen di chat Zoom-nya. Atau boleh raise hand atau something lah yang dilakukan ya. Boleh dituliskan sudah Bu, begitu ya, yang sudah register. Ayo. Oke, sudah. Yang lain? Oke, atau alamatnya di sini nih, assemblerboard.com/studio nih, kalau yang di chat Zoom-nya hilang. Oke, Rahmah juga sudah. Ayo yang lain. Silakan register. Oke, Alia juga sudah. Hasna sudah. Salma, Sabrina. Sofia juga sudah. Sofia Hana.
Oke, yang lain sudah? Amelia sudah, nak? Amelia Kitty. Oke, ini sudah banyak yang berhasil ya Bu ya ini ya. Oke, Arina Putri sudah? Arina? Belum Ibu lagi, Kak. Oke, sambil dijalankan ya. Ramdanita sudah, Syakila sudah. Oke, boleh mungkin dilanjut Pak Yogo. Nisa Oke. juga sudah. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Boleh diikuti ya setelah registrasi, boleh diikuti caranya Pak Yogo. Silakan Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi sebentar. Oke, jadi nanti kalau sudah masuk ke Assembly Studio, nanti kan kita bisa melihat project kita. Kalau yang baru mungkin belum ada projectnya ya. Oke, nah ini di sini. Nanti kalau untuk yang baru aja pakai Assembler, nanti di atas ini ada apa ya istilahnya ya? Ini template nanti, atau misalkan bukan template ya, contoh-contoh dari AR yang nanti bisa kalian pelajari bagaimana cara pembuatannya. Nah, jadi misalkan ini membuat kursi gitu ya, meletakkan kursi di suatu ruangan ya untuk melihat apakah bagus atau enggaknya. Nah, itu bisa pakai ini. Atau misalkan ini ingin memunculkan objek 3D, ini kan dinosaurus gitu ya. Atau ini membuat media ya. Terus kalau yang ini embed 3D konten di suatu website kan gitu. Baik, kita lebih ke pembuatan media dulu ya teman-teman ya. Kalau yang baru pertama ya, nanti silahkan pilih yang create your creation ya. Kita buat baru aja, kita klik. Nah, kemudian kita diarahkan nanti kita mau pakai yang menggunakan template atau yang kosongan gitu ya, atau yang belum ada isinya sama sekali gitu ya. Baik, di sini saya mau pakai yang kosongan aja ya. Kita pakai kosongan, kemudian nanti kita olah sendiri saja supaya sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan kita menggunakan template, kadang-kadang kita ngikuti yang sudah ada di situ gitu ya. Oke, kita pakai yang kosongan aja, create from scratch. Baik, kemudian kita akan diarahkan ke bagian studionya. Nah, sebentar, kita tunggu ya. Ini tergantung koneksi internet juga, teman-teman semua. Semoga di situ koneksinya lancar ya, dan mudah. Insya Allah. Ya, lancar ya, insya Allah ya. Nah, kemudian di sini nanti ini ada objek. Ini sebenarnya lantainya. Nah, ini lantai ini bisa kita putar-putar gini. Ya, tapi di sini nanti yang bagian depan itu yang di sini, ini ada keterangannya, frontnya. Berarti nanti istilahnya kita itu melihatnya dari sini. Kita melihat ke sana, gitu ya. Ada keterangan front di sini. Baik. Kemudian berikutnya di bagian sisi sebelah kiri itu ada beberapa elemen yang dapat kita tambahkan. Bisa objek 3D, kemudian image, kemudian teks, video, dan audio. Kalau misalkan kalian masih awal nih, saya masih bingung gimana ya caranya ya. Kalian bisa lihat di video tutorial. Nah, video tutorial ini nanti ada beberapa video yang nanti dapat digunakan untuk memandu kalian bagaimana sih membuatnya gitu ya. Dan kemudian ada setting. Kalau di dalam setting itu kaitannya hanya keyboard shortcutnya ya, kemudian show and hide grid-nya sama reset kamera saja. Oke, baik. Saya akan ke bagian yang pertama dulu. Karena ini kita bisa diikuti, yang lain bisa mengikuti. Sebentar Pak Yogi ya, kita konfirmasi dulu. Oh ya, boleh supaya nggak terlalu cepat gitu kan. Ya, kalau terlalu cepat nanti disampaikan saja ya, atau tertinggal atau bagaimana disampaikan. Kalau terlalu cepat nanti boleh disampaikan. Kalau misalkan Pak belum selesai ya, itu nanti boleh disampaikan. Kita buat scene satu terlebih dahulu supaya nanti kalau satu scene selesai nanti saya konfirmasi gimana sudah atau belum. Kalau belum nanti kita tunggu dulu. Itu ya. Silakan Pak ya. Oke, baik. Oke, karena kita pertama ingin membuat suatu media pembelajaran, misalkan saya ingin membuat media IPA SD gitu ya. Kita kan perlu yang namanya background dulu. Nah, background nanti kita ambil yang dari image saja, dari gambar.
Nah, kita klik dulu gambarnya. Kalian bisa import gambar dari device kalian atau bisa memilih yang ada di sini yang sudah disediakan oleh assembler. Ya, kalau misalkan kalian punya kalau kalian misalkan punya background yang bagus, ya boleh diimport dari komputer kalian. Kalau tidak, ya boleh pakai ini. Karena ini saya ingin membuat media, ya saya ambil yang background ini aja. Nah, karena kita ingin mengambil background dulu ya. Background ini kita klik dulu. Nah, maka nanti akan muncul beberapa background yang dapat kita gunakan. Katakanlah saya ingin memakai background yang kaitannya dengan pendidikan, ya. Berarti misalkan saya pakai yang ini saja. Oke, ada yang bertanya tadi mikrofonnya terbuka? Kenapa? Dilanjutkan saja nggak apa-apa ya Bu? Oh, lanjut saja ya. Oke, lanjutkan ya. Nah, ketika tadi objeknya yang latar belakang tadi itu sudah saya klik, maka dia akan muncul ke area kerja kita. Dan ini kan masih kecil ya objeknya ya. Bisa nggak ini diperbesar? Bisa. Nanti ada menu bagian scale di sini, kita gunakan untuk memperbesar. Ya, ini kita gunakan untuk memperbesar. Oke, kita besarkan dulu ya. Ini apa namanya? Backgroundnya. Oke, ini sudah besar. Cuma di sini masalahnya adalah dia itu kalau kita lihat dari samping, gambarnya itu apa ya namanya ya? Tidak di atas lantainya, tidak di atas base-nya kan gitu. Maka ini harus kita ubah dulu. Nah, cara mengubahnya gimana? Ketika kita klik objek ini, kan ada move ya. Ini move itu ada X, Y, Z. Kalau kita lihat ya. Ini kan ada 3 ya. Ada X, kemudian Y, kemudian ada Z. Kita arahkan ke atas dulu, supaya dia pas di lantai. Itu kita tarik aja yang sumbu Y-nya. Nah, sampai di sini misalkan. Dia mepet dengan lantai di sini. Nah, ini kan kelihatan ya mepet ya. Sudah ya. Kalau kurang mepet ya dimepetin nanti. Kemudian yang Z-nya, karena ini kita ingin arahkan ke belakang si background ini tadi, ya kita tarik aja Z-nya ini ke arah belakang gini. Nah, sehingga background tepat di paling belakang nanti. Nah, ketika kita lihat dari depan, background ada di tempat paling belakang di sini. Itu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Pokoknya menyusun ya, menyusun benda-benda disusun di dalam suatu ruangan, gampang apa mudahnya seperti itu. Oke. Bisa diikuti teman-teman? Halo, bisa diikuti? Gitu ya. Perlu diulang? Bisa? Oke. Oke, baik. Bisa ya. Saya lanjutkan ya. Ini baru menambahkan background. Kemudian kalau kita ingin menambahkan yang lain, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Misalkan gini nih. Ini tadi kan baru objek 2 dimensi gambar ya. Sekarang kita mencoba yang objek 3 dimensi yang ingin kita masukkan. Kita klik dulu. Kemudian kalau kalian punya objek 3 dimensi sendiri, boleh kalian upload. Gimana cara membuat objek 3 dimensi? Kalian bisa manfaatkan software Blender nanti. Tapi kalau belum familiar dengan software Blender untuk pembuatan objek 3D, kalian bisa pilih dulu sementara yang ada di sini. Nah, ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya, sementara kita pilih yang gratis saja. Misalkan saya ingin menggunakan karakter guru misalkan. Kita klik aja yang karakter guru, gratisan dulu ya. Oh ya, anak SD aja lah, jangan gurunya ya. Kita klik yang siswanya saja. Oke, sebentar. Nah, maka nanti akan diarahkan ke lembar kerja kita tadi. Cuma kan di sini anaknya kan masih kecil ya. Maksudnya itu harus kita scale lagi, harus kita perbesar biar tidak kecil banget kan gitu. Nah, kita perbesar dulu. Setidaknya itu ya lumayan besar lah di sini. Seginilah. Nah, ini kan posisi ada di tengah nih. Anak ini kan posisi ada di tengah. Gitu ya. Maka kita move dulu, kita arahkan biar tidak terlalu di tengah. Kita agak geser ke belakang mendekati background. Gitu ya. Kemudian yang Y-nya, ya Y-nya itu agak kita geser ke kanan aja. Nah, sehingga nanti anaknya ada di sebelah situ. Gitu ya. Nah, nanti secara 3 dimensi bentuknya gini.
Oke. Terus silakan kalian tambahkan objek apapun yang mungkin bisa kalian tambahkan sebagai ya istilahnya itu untuk apa ya, dekorasi dari bagian scene 1 ini. Misalkan kalian ingin menambahkan kursi gitu ya, boleh aja. Misalkan nanti anaknya biar duduk gitu ya. Oke, kita tambahkan objek kursi dulu. Kita tambahkan objek kursi. Ambil yang 3 dimensi ya kalau kursi ya. Sebentar. Akan lebih cepat misalkan kita di kolom searching aja, misalkan chair gitu. Kursi chair ya Bu Resi ya. Ya, betul Pak. Chair. Oke. Nah, ini ada beberapa kursi nanti yang bisa kita pakai. Anggap aja saya mau pakai kursi yang mana ya? Yang ini aja lah. Oke, nah ini kursinya masih kecil nih ya. Kita perbesar dulu, kita scale segini misalkan, semoga tidak terlalu besar. Ini kan masih di sini ya posisinya ya, sehingga kita arahkan ke atas posisinya biar ada di atas lantai. Agak kita geser ke belakang, di sini aja. Berarti ini anaknya kurang ke depan ya, ini ya, anaknya kurang maju. Ini kita arahkan ke depan dulu anaknya. Nah, sehingga nanti kalau dia pas duduk itu pas ada di kursi. Tapi ini Y-nya belum pas ini. Nah, ini Y-nya harus kita paskan dulu. Ini kita geser sebentar. Kita geser ke sebelah sini. Belakangnya si anak. Gitu ya. Ini sudah besar. Oh, kursinya masih terlalu kecil ya ini ya. Sedikit kita perbesar dulu. Kita scale. Sebentar. Scale dulu. Nah, sepertinya segini sudah cukup. Nah, anggap aja seperti ini ya nanti ya. Itu bentuknya. Oke, sehingga ini kita sudah memasukkan beberapa objek di sini. Terus, karena ini media pembelajaran, ya, kan kita harus nambah teks nih. Media pembelajaran apa, gitu ya. Nambah teksnya juga ada di sini. Nah, nama teksnya di sini kita klik aja. Misalkan media IPA SD misalkan ya. Media pembelajaran IPA SD. Kemudian nanti fontnya bisa kalian pilih gitu ya. Sesuai dengan apa namanya? Yang disukai itu fontnya yang mana, silahkan nanti dipilih aja. Saya pakai yang ini, bawahnya dulu. Kemudian kalau sudah kita list, maka nanti ada muncul di sini. Nah, ini media pembelajaran SD. Ini misalkan mau ditaruh di atas ya boleh, di bawah juga tidak masalah. Tapi kalau ini terlalu besar ya, ini kita scale dulu biar tidak terlalu besar fontnya. Nah, segini aja. Ini ya. Tapi ini kan kurang ke belakang nih. Kita arahkan sedikit ke belakang. Anggap aja ada di atasnya si anak. Nah, gini. Nah, media pembelajaran IPA SD. Ya, ini diganti warna bisa nggak? Bisa. Ya. Mengganti warnanya itu hanya tinggal di sebelah nih, karena ini. Nah, ini kan warnanya tinggal dipilih aja. Mau pakai warna apa gitu ya. Misalkan di sini saya pakai warna merah tua. Agak tua lah. Misalkan gitu, kemudian kita apply. Oh, tapi terlalu tua gitu. Nah, misalkan gini lah, media pembelajaran IPA SD gitu ya. Nah, jadi sudah seperti ini. Terus kalau yang namanya media pembelajaran, itu kan pasti ada, misalkan gini nih, ini kan baru scene awal, anggap aja ini menu utama. Berarti kan dia butuh yang namanya tombol nanti, tombol untuk masuk ke halaman berikutnya, gitu ya. Tombol masuk ke halaman materi, halaman evaluasi misalkan gitu ya, atau ke halaman profil pembuatnya gitu ya. Kita bisa tambahkan tombol nanti di situ. Ya, cara menambahkan tombol itu bisa menggunakan objek 3D. Nah, kemudian silahkan di searching aja kalau tombol itu button ya. Oke, button kita enter.
Nah, ini ada beberapa pilihan button nanti yang dapat digunakan untuk apa namanya objek tombol di situ. Saya pilihnya yang mana ya? Button and icon ini, coba kita pilih. Nah, ini ada banyak button, cuma buttonnya kok lingkaran semua ya. Coba kalau yang ini. Nah, yang ini aja. Ini ada banyak pilihan yang ini. Saya misalkan pilih button yang mana ya? Yang ini aja, hijau aja. Button 7C ini misalnya. Saya pilih. Oke, maka dia akan masuk di sini nih button. Nah, masuk di sini ya. Oke, ini agak kita geser ke sini gitu. Ini sebagai button kita. Kita lihat dari samping, dia terlalu ke depan, boleh. Misalkan agak digeser ke belakang. Ini. Nah, seperti ini. Atau mau agak ke depan juga nggak apa-apa sih buttonnya. Tidak harus sejajar dengan ini orang agak ke depan gini nggak apa-apa. Oke, anggap aja itu buttonnya ya. Oke, button sudah jadi. Satu button di situ. Nah, untuk praktek kali ini buttonnya saya buat berapa ya? 2 saja ya. Nanti button materi sama button satunya apa misalkan gitu ya. Nah, untuk lebih mudahnya biar tidak mengolah lagi, ini tinggal diduplikat dulu aja buttonnya. Ya, button ini kita duplikat. Kan ini kan ketika kita pilih si button kan ada more. Nah, more itu nanti tinggal dipilih yang duplikat supaya nanti buttonnya jadi 2. Nah, ketika sudah jadi 2, tinggal kita geser ke bawah aja gini. Kita arahkan, kita sejajarkan. Kalau mau 3 boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tinggal diduplikat lagi nanti. Nah, diduplikat lagi, kita geser ke bawah gini, kemudian kita arahkan ke sini. Nah, jadi nanti sudah ada button untuk media ini, kan gitu. Ini kita baru mengolah buttonnya ya, belum mengolah objek 3D-nya yang akan kita munculkan nanti ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini untuk memberikan hurufnya atau memberikan teksnya gimana di dalam button ini. Sebentar, ini terlalu cepat nggak ya Bu Resti? Nggak ada yang komen? Bagaimana? Bisa diikuti? Bisa. Bisa, oke. Aman, Bu. Bisa ya? Oke, semoga bisa diikuti. Pokoknya kalau nanti saya terlalu cepat, nanti Kecepatan, silahkan. Bapak. Kalau ada yang kecepatan. perlu diulang atau apa silakan disampaikan saja. Ini kecepatan tadi. Oh ya udah nih. Sekarang silahkan siapkan nih 3 tombol ini. Kalau sudah nanti bilang aja, nanti akan saya lanjutkan setelah ini. Oke, silahkan sambil dicoba dulu. Oke ya. Atau silahkan dua tombol dulu, nggak apa-apa, nggak harus 3. Yang penting bisa cara untuk meletakkan dan mengaturnya gitu aja. Itu ya Bu Resti ya. Iya, betul Pak. Dicoba dulu saja nanti mengatur lebih lanjutnya bisa next. Betul. Dicoba membuat objek, dicoba membuat. Bapak mohon diulangi yang buat bikin tombol 3 itu. Oke. Mungkin Oh, yang- ulang yang tombol Pak ya Bu. Oh iya ya, sebentar. Dimas, ada yang mau ditanyakan Dimas? Mohon maaf Pak, ini untuk zoomnya di record ya? Iya, di ini record, Pak, di record. Nanti mau minta linknya boleh ya Pak ya? Ya, nanti sama jalan Ibu, lagi. Nak. Ya, Bu Resti sama- nah. Ya. Bu Resti yang record. Oh, kalau Ya, saya Oke, pakai terima kasih Bu. oke. Kalau saya pakai headset gini jelas Kecil nggak? Pak suaranya Pak ya Bu. Oh, kecil ya. Oke. Ya, kecil. Ya, saya pakai micro. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau yang ketinggalan boleh mengikuti yang ada di recordingnya Zoom ya nanti ya. Nanti Bu Resti bisa membagikan ke teman-teman semuanya. Oke. Nah, setelah memberi 3 tombol ini, kan tombol kan jelas harus dikasih nama tombolnya. Misalkan anggap aja ini nanti kompetensi atau tujuan pembelajaran, kemudian materi sama evaluasi gitu ya. Oke, kita ke penambahan teks dulu. Sama ya caranya, tinggal ditambah teksnya. Teks yang pertama misalkan kompetensi atau tujuan Bu biasanya kalau di SI pakainya. Tujuan mungkin Pak. Oh, tujuan ya, udah langsung tujuan aja.
Baik, tujuan dan kita place. Ini kan masih besar nih tujuannya ini. Kalau mau dimasukkan ke tombol kan dia besar banget nih. Nah, ini harus kita scale dulu. Kita kecilkan gitu ya. Supaya nanti ketika dimasukkan ke tombol itu dia relatif cukup. Maka ini masih terlalu besar ya. Saya kecilkan lagi. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kita arahkan dulu supaya ada di tengah-tengah dari tombol dan warnanya kita sesuaikan karena itu warna abu-abu kan nggak kelihatan ya. Saya pakai warna hijau tua saja. Nah, misalkan seperti itu tujuan. Tapi ini secara sumbu Z-nya, nah ini masih terlalu di depan ini, nah, nggak pas kan? Nah ini kita arahkan mendekati si tombol. Sebentar, mendekati tombol. Kemudian ini agak kita geser, kita paskan lah. Pokoknya ini bagian ini tinggal ngepas-ngepasin kok. Nah kurang lebih seperti ini nanti. Jadi tombol tujuan. Ini kayaknya yang Y-nya kurang ke arah sana. Nah seperti ini ya. Tujuan misalkan. Kemudian yang kedua ya. Nah, ketika kita gini. Ketika kita ngeklik yang di bagian tujuan karena di sini ada dua objek yang klik gitu ya. Nanti kita diminta untuk memilih. Yang kita pilih itu yang tujuan, button atau image kan kalau yang gimana? Oke, kita ke yang objek yang akan kita pilih yang tujuannya. Ini kita duplicate lagi ya supaya kita tidak ngeklik lagi, kita duplicate gitu ya. Terus kita arahkan ke bawah. Yang kedua misalkan namanya materi. Nah ini yang bagian properties di bagian kanan ini ganti aja ini menjadi materi. Nah menjadi materi gitu ya. Nah ini otomatis akan berganti di sini. Nah. Kemudian ini kita arahkan ke sedikit ke kanan. Gitu ya. Ini name-nya diganti materi juga aja biar berubah. Oke, kemudian kita duplicate lagi ya supaya ini nanti menjadi yang terakhir misalkan soal gitu ya. Terakhir ini ganti soal atau evaluasi juga boleh. Pokoknya nanti disesuaikan dengan pembuatannya ya nanti ya. Nah misalkan seperti jadi ini kita sudah punya 3 tombol yang nantinya itu dapat kita arahkan untuk masuk ke scene yang berikutnya. Itu ya tombol-tombol ini. Oke, ini tadi kan kita masih di scene 1 ya. Scene 1 kita kasih aja namanya adalah halaman utama. Nah, halaman utama seperti itu. Kita kasih aja di situ seperti itu. Kemudian kita tambah scene lagi yang kedua nih. Kita tambah scene yang kedua. Kita klik aja. Oke, sebentar. Scene 2, sebentar. Scene 1 tadi namanya. Oh ini belum saya apply tadi. Sebentar. Scene 1 tadi belum saya apply ya. Nah, kalau sudah dikasih halaman utama baru di-apply. Terus kita nambah scene lagi, masuk ke scene yang kedua. Scene yang kedua tadi isinya adalah tujuan. Oke. Nah, sama caranya dengan yang di scene 1 tadi, tujuan kan otomatis nanti kalian menuliskan teks tujuan pembelajarannya apa saja kan. Berarti nanti kalian harus kasih background dulu, ya. Background untuk menuliskan tujuan pembelajaran. Oke, saya tambahkan ya, misalkan kita tambah image untuk background dulu. Saya pakainya ini aja, papan aja ya. Pakainya papan, nanti untuk tujuan pembelajaran biar pakai papan aja. Oke, anggap aja saya mau pakai yang ini misalkan. Nah ini kita scale, kita perbesar dulu supaya besar gambarnya. Nanti menjadi tujuan pembelajaran. Oke, memenuhi ini aja apa? Kita move ke atas biar ada di atas sumbu. Terus kita arahkan ke bagian belakang. Nah, nanti kita isi dengan tujuan pembelajaran. Sebentar, ini kurang ke atas sana. Nah, ini aja.
Atau gini nggak apa-apa, udah gini aja. Oke, kita isi tujuan pembelajaran. Berarti kan di sini kan kita harus menambahkan teks di situ. Ya, kita harus tambahkan teks. Sama caranya menambah teks ya, tinggal klik aja. Kita tulis dulu tujuan pembelajaran. Kemudian kita place. Ini masih terlalu besar, sama nanti harus di scale, diperkecil gitu ya. Warnanya itu usahakan gini ya, kalau berkaitan ini kurang N. Warnanya itu kalau bisa dibuat soft. Jadi ketika backgroundnya warnanya itu kayak gini ya, oranye ke coklat gitu ya, ini anggap aja nanti warnanya juga harus mendekati itu tapi lebih tua. Misalkan saya pakainya yang ini aja. Coba kita apply. Nah, misalkan bentuknya adalah seperti ini, kita move ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sumbu Z-nya kita arahkan ke belakang. Nah, jadi kurang lebih nanti untuk tujuan pembelajaran kalau digambarkan seperti itu. Itu ya. Nanti tujuannya silahkan di apa namanya? Diisikan sendiri ya. Yang penting ini saya sudah saya ajari cara untuk menambahkan itunya ya. Apa namanya? Tujuan pembelajarannya ya. Nah, terus setelah itu kan perlu kita kasih tombol home ya di sini ya, tombol home untuk kembali ke halaman utama kan gitu. Setelah tujuan pembelajaran kan otomatis kita harus kembali ke halaman utama. Kita tambahkan objek 3D lagi untuk mengarahkan tombol home. Sebentar, di sini ada simbol home nggak ya? Kalau nggak ada, kalian bisa cari aja di bagian searchingnya. Nah, ini ada gambar tombol home nggak ini? Yang ini kayaknya ada. Home. Nah, yang ini button home ya, home button kita tambahkan aja. Kita klik supaya masuk ke, nah ini sudah masuk nih button home ya. Oke, kita scale dulu, kita perkecil supaya kecil gambarnya. Oke, home button kita arahkan ke bawah. Kita agak geser ke belakang ya. Nah, ini home buttonnya. Nah, kurang lebih posisi ada di sini gitu ya. Ini home button. Nah, home button nanti dia bertugas untuk masuk ke bagian yang menu utama tadi, kan gitu. Nah, ini tujuan pembelajaran nanti diisi sendiri ya teksnya ya. Terus setelah itu kita nambahkan materi sekarang. Kan tadi kan di scene 3 kan isinya materi ya. Coba kita klik dulu scene 3, kita tambah satu scene lagi untuk scene 3. Kemudian kita ganti nama scene-nya menjadi scene materi. Kita apply. Nah, materi, karena ini materinya IPA gitu ya, kalian boleh nanti mengambil objek-objek IPA yang akan kalian gunakan untuk penjelasan kan gitu. Kita ambil 3D aja. Misalkan objek IPA-nya yang ingin kalian cari itu adalah, sebentar. Oke, ini saya refresh dulu ya. Oke, sebentar, baru saya refresh ya, semoga tidak lama. Waduh, yang scene 3 malah hilang nih tadi. Oke, saya ulang ya. Scene 3, kita klik. Tadi scene 3 namanya adalah scene materi. Kita apply. Kemudian kita ambil gambar 3D lagi.
yang isinya misalkan yang kaitannya dengan biologi nih. Apa ya, yang apa ya? Yang ada di sini. Misalkan terkait dengan sel gitu ya. Ini berbayar ini. Oh, yang ini aja, yang gratis aja ini ada sel. Misalnya coba kecil. Sebentar. Virus saja ya, misalkan ya, jenis-jenis virus misalkan materinya itu. Nah, ini yang biasanya di materi IPA itu kan yang bakteriofag ini kan. Kita klik aja. Nah, ini nanti materinya. Kita berkaitan dengan virus. Oke. Ini ya. Kasih judul aja nanti di atas, ya. Judulnya adalah virus. Kita klik dulu ya, virus. Terus kita tarik ke atas, ini sebagai judulnya, kita scale biar tidak terlalu besar. Kita ganti warna biru tua. Nggak mau biru. Oke, virus ini ya. Nah, nanti di bagian-bagian virus ini kan nanti kan pasti ada penjelasan nih. Saya virus nggak tahu ya. Ini penjelasannya apa saja, kan ada kepalanya, kemudian ini badannya itu isinya apa saja dan bawahnya apa saja, kan sebenarnya kan ini bisa dikasih penjelasan nanti. Nah, untuk mengasih penjelasannya kalian bisa tambahkan untuk apa namanya row-nya ya. Sebentar, row itu pakainya yang 3D atau yang sebentar, kita cek dulu. Kayaknya di bagian sini. Row. Oh, ini row. Oh, sebentar, kurang lengkap. Objek 3D ya. Sebentar. Kita searching aja di sini. Row. Oh, enggak ada. Ini biasa. Nah, ini ada row ya. Kita ambil aja. Misalkan saya pakai yang row warna merah ini aja. Ini masih ada di bawah ya posisi ya. Kita pindahkan ke atas, terus kita rotasi dulu arrownya. Oke, kita rotasi gini ya. Kemudian ini nanti kita rotasi yang X juga, supaya nanti terlihat dari depan. Terus kita scale dulu, ya tidak terlalu besar. Nah, terus kita move agak ke sebelah kanan. Ya, pas. Nah, ini nanti untuk menjadi penjelasan. Misalkan di sini nih, ini kan bagian kepala virus nih. Saya nggak tahu ini sebenarnya kepala atau apa, saya nggak tahu. Apa Bu Desti, masih ingat nggak Bu Desti biologi? Sudah lupa itu Pak. Sudah lupa. Oke, saya anggap aja ini kepalanya gitu ya. Ya, istilahnya itu kepala virus misalkan. Nah, nanti kasih penjelasan aja di situ ya. Kan banyak apa namanya penjelasan yang dapat dilakukan nanti di situ. Nah, misalkan di sini bagian kepala. Ini kita perkecil dulu, kita scale perkecil. Kita move ke sebelah kiri. Terlalu besar sih. Yang ini itu intinya itu kalian harus bisa menata secara menarik gitu ya. Dari tadi posisinya di mana? Oh ya, pas posisinya ya. Kepala misalkan. Kita ganti warna nih.
warnanya merah aja lah, merah tua. Nah, misalkan ini bagian kepala. Kemudian yang tengah misalkan namanya apa, ini nanti tinggal diduplikat aja ya, more duplicate kan gitu, terus diarahkan ke bawah yang ini, terus biar nggak di kanan semua bisa saja dirotasi untuk ke arah sebelah kiri. Nah gitu ya, nanti diarahkan aja ke sini. Nah misalkan yang itu namanya apa gitu. Nanti tinggal diduplikat aja dari sini. Sebentar, ini tak duplikat nggak bisa. Kita duplicate, more, kemudian duplicate. Nah yang tengah itu namanya pas saya lupa itu, badan virus gitu aja ya Pak. Tapi apa namanya, nanti ini bukan materi yang benar ya, nanti jangan dipercaya untuk materi. Yang penting ini adalah bagaimana kita memberikan atau menyusun suatu apa namanya, materi kan gitu. Sebentar, ini badan misalnya, apakah hanya ditulis badan virus gitu aja? Sebenarnya enggak, nanti itu boleh saja nanti kalian lebih detailkan lagi. Misalkan nanti di sini dikasih kotak lagi, contohnya misalkan gini nih, kepala virus. Misalkan saya ingin misalkan saya ingin memberikan penjelasan lebih nih, saya tambahkan gini aja. Ini misalkan saya tambahin ini. Nah ini saya tambahkan gini, di bawahnya kepala virus ini saya rotasi dulu, sebentar saya perbesar dulu. Kita move. Nah ini karena ini apa namanya, lancipnya di sini, kita rotasi aja. Kita sebentar. Rotasinya di sumbu Y. Nah kurang lebih seperti inilah. Jadi nanti ini diisi keterangan, oh kepala virus itu isinya apa. Nah nanti di sini diisi keterangan aja, kan gitu. Jadi tidak hanya memunculkan objek 3D-nya saja, tapi kita ngasih keterangan di setiap part-nya di situ, gitu ya. Oke, misalkan ini kita duplicate. Ini digunakan untuk memberi keterangan yang sebentar. Digunakan untuk memberi keterangan yang sini, yang badan virus ini juga bisa. Nah, nanti kan tinggal dikasih keterangan di bawahnya. Oh, badan virus isinya ini. Nah, itu akan lebih menarik nanti medianya. Jadi tidak hanya 3 dimensi saja yang dimunculkan, tapi nanti kita kasih penjelasan di setiap partnya kan gitu. Terus jangan lupa juga dikasih tombol home-nya. Ya, tombol home bisa ngambil dari sini ya nggak apa-apa. Sebentar, ini tadi masih di tengah ya. Ini kita copy boleh. Copy itu pilih scene-nya, scene yang materi, kan gitu. Nah maka nanti sebentar saya biru. Yang saya copy bukan home-nya. Home button, kemudian copy itu materi. Nah maka di materi juga ada tombol home ini nanti. Cuma ini kan tombol home-nya kan ada di belakang ya. Karena tadi mengikuti scene-nya sih. Tujuan tadi ini kita pindahkan aja ke depan biar tidak terlalu jauh dengan penjelasan tadi kan. Nah kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya menambahkan untuk interaktivitasnya atau memindahkan dari satu scene ke scene lainnya? Mungkin disimulasi dulu Pak Yogo. Gimana, Bu Resti? Mungkin mau di preview dulu atau disimulasi? Oh, untuk mempreview harus dikasih interaktivitas dulu. Nah, nanti kalau saya preview hanya di scene 1 saja nanti. Oke, saya tambahkan dulu interaktivitasnya ya sebelum di preview ya. Oke, interaktivitas itu artinya adalah kita memberikan perintah. Kalau kita klik ini nanti mau jadinya gimana gitu ya. Karena misalkan di sini sebentar saya sedikit perbesar dulu. Ini yang di bagian tujuan ini ya. Ini saya pilih yang
button 7, kita pilih. Nah, button 7 itu kita add interactivity, terus kita pilih yang switch scene. Ya, switch scene itu artinya nanti akan pindah ke scene gitu ya. Terus kita pilih targetnya. Ya, switch scene, terus targetnya ke target yang materi, yang tujuan tadi masih scene 2 ya namanya ya, belum kita ubah ya. Ya, kita ke arah sini aja, kemudian kita play. Terus itu kan baru yang tombolnya ya. Berikutnya yang bagian teks itu juga sama. Nanti teksnya juga harus kita ubah. Sebentar, ini kalau mau kita ambil yang teksnya, sebentar. Teks tujuan. Nah, teks tujuan ini kan belum ada interactivity, tadi kan baru buttonnya ya. Kita klik add interactivity-nya, sama ini targetnya juga di bagian scene 2. Kita apply. Itu ya. Materi juga sama ya. Di materi sebentar. Itu sebentar. Nanti jangan salah ngekliknya ya. Nah, ini ada materi, itu teksnya. Kalau yang ini itu tombolnya. Kalau image itu yang belakangnya itu. Jadi yang teks dulu, kita add interactivity, switch scene, kita ke scene 2, kita apply. Begitu juga nanti untuk yang button hijaunya. Button hijaunya juga sama. Itu kita add interactivity, switch scene, terus ke bagian scene 2. Itu ya. Nah, yang di scene 2 itu yang home ini ya, home button itu kita kasih interactivity-nya, dia switch scene-nya tuh halaman utama ya. Dan juga yang di ini yang virus tadi itu kita add interactivity-nya itu ke halaman utama juga. Oke. Nah, kalau sudah dikasih interactivity-nya itu tadi, kita bisa preview dulu untuk melihat bagaimana sih prosesnya gitu ya. Nah, coba kita preview terlebih dahulu. Nah, kita klik ya. Baik, kita tunggu dulu ya, karena masih memproses data, ada 21 data. Nanti semakin banyak objek yang kita tambahkan itu ya agak butuh waktu yang sedikit lama juga prosesnya. Nah, ini sudah masuk ya, seperti ini ya. Kalau ini masih terlalu kecil, ini bisa kita perbesar juga gambarnya gitu loh. Jadi gambarnya itu bisa diperbesar sesuai dengan kehendak kita. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini kan mau kita lihat dari sisi mana saja kan enggak masalah di situ sebenarnya. Oke. Kita ke bagian tujuan. Nah, maka dia akan masuk ke scene tujuan. Ya, nanti itu tujuannya apa? Nanti kan kalian tinggal tambah teksnya di situ. Kemudian kembali kita ke materi. Nah, materinya sebentar. Yang di materi tadi sepertinya kita salah memberikan perintah sepertinya ya. Iya, oke, kita perbaiki dulu untuk interactivity-nya. Sepertinya kita tadi belum mengarahkan ke bagian materi. Oke, kita tutup dulu ya. Tadi di bagian scene 1. Sebentar, kita perbaiki dulu. Di bagian materi itu kayaknya interaktivitasnya berbeda. Ini kemana ini? View interactivity. Oh, targetnya masih scene 2 ya, harusnya kan scene 3, makanya kan tadi kan nggak muncul. Terus yang image, kok image? Yang ini, yang tulisan. Bentar. Materi, view interactivity, kita ubah dulu. Nah, ini masih targetnya scene 2, harusnya scene 3 yang materi itu. Oke, kita apply. Kita ulang previewnya ya. Oke, kita coba dulu. Sebentar, saya agak sedikit perbesar dulu. Kita tadi yang belum kan materi ya, belum jadi tadi ya. Oke, kita klik materi. Nah, ini masuk ke virus ini. Nah, virus ini. Ini mau dilihat dari berbagai sudut pandang. Kalau misalkan kita ingin melihat virusnya boleh. Nah, seperti ini.
gitu ya. Dan kemudian ini nanti di kepala dan badan virusnya kan harusnya ada penjelasan. Nanti ini juga ada penjelasan, dan kalau kurang besar nanti bisa di zoom juga nanti. Ya, bisa di zoom untuk melihat setiap partnya di situ. Oke, kemudian kita kembali ke home lagi. Nah, seperti ini kurang lebih nanti jadinya objek 3D-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah itu bagaimana kita bisa membuat objek 3D selain yang ini kan gitu ya. Kalau misalkan di sini nih, misalkan di sini kan ya hanya objek-objek yang sudah tersedia. Misalkan kita ingin butuh gambar jantung misalkan ya. Jantung itu apa nih? Heart ya. Tapi nanti kalau heart itu nanti jadinya malah hati. Atau ini ada human organ. Nah, ini ada banyak human organ nih. Tinggal diklik aja. Nah, kalau di SD kan banyak ya ini ya penjelasan ini ya, yang human organ ini ya. Itu bisa kalian jelaskan. Misalkan di sini kita lihatnya free dulu. Mata nih misalkan. Atau kulit misalkan ya, skin structure. Kita klik dulu. Nah, ini struktur kulit. Sebentar, saya pindahkan aja di scene 4 ya, biar nggak gabung jadi scene 3 ya. Oke, kita move. Yang scene 3 tadi tak hapusnya aja. Sebentar. Oke. Nah, yang ini nih, scene 4 nih. Kalian misalkan ingin menjelaskan terkait dengan struktur dari kulit kan gitu ya. Ini kurang besar nih, saya perbesar aja. Move dulu ke atas. Nah, nanti di setiap partnya ini kalian kasih penjelasan. Nah, ini kalau kalian puter kan, nah kelihatan semua kan ya struktur kulitnya ya. Nah, itu tadi tinggal dikasih penjelasan. Oh, ini yang bagian kelenjar minyak ya. Kan kalau di dalam kulit itu kan ada kelenjar minyak, ini ada kelenjar minyak, ini akar rambut, ini rambut dan seterusnya gitu ya. Ini vena, nadinya, nanti kan ada. Bisa kalian jelaskan di situ. Tinggal nanti dikasih yang kayak di bakteri ini tadi, dikasih penjelasan ini tadi ya. Oh, ini bagian kepalanya, bagian badan virusnya ya, sama di struktur kulit ini nanti juga sama kan gitu. Nah, ini nanti bisa kalian putar-putar juga. Nah, biar lebih menarik kan, ini kan bagian frontnya kan di sini ya. Ini kalian rotasi aja biar yang gambarnya jelas tadi itu letaknya ada di sini. Nah, agak sedikit serong gini nggak apa-apa. Sehingga ketika kita buka scene ini langsung muncul, ternyata di dalam kulit bentuknya gini kan gitu ya. Nah, itu nanti bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk anak-anak SD. Kalau misalkan kalian butuh apa nih, media 3D-nya misalkan. Usus itu bahasa kolon ya. Bentar, saya cek dulu kolon. Nanti untuk searchingnya, kenapa Bu? Nanti pakai istilahnya pakai bahasa Inggris ya Pak? Iya, pakai bahasa Inggris saja. Soalnya yang buat bukan orang Indonesia Bu. Oke. Jadinya istilah-istilahnya pakai bahasa Inggris, atau lebih lengkapnya ya human organ itu tadi aja juga nggak apa-apa. Kan kalau di SD itu kan banyak ya penjelasan, misalkan sistem peredaran darah, kemudian sistem pernafasan, itu kan semuanya kan pakai human organ nanti ya, digunakan untuk objek-objek 3D-nya, sehingga itu nanti akan jauh lebih mudah untuk dijelaskan di situ. Sebentar. Nah, biasanya kalau di SD kan hanya patung ini aja ya, human anatomy ini ya. Nah, itu nanti bisa saja masuk ke kelas, sudah saya klik dulu. Nah, saya move dulu. Oke, nah ini yang human anatomy misalkan. Nanti kan kalian bisa memberi penjelasan ini di setiap
bagiannya. Jadi nanti tinggal dikasih apa namanya panah kayak yang tadi itu bisa. Cuma ini yang belakang ini langsung gimana anatominya tembus belakang. Tapi ya nggak apa-apa, ini sudah sangat membantu ketika kalian mengajarkan materi-materi yang sifatnya memang perlu objek 3 dimensi di situ, khususnya yang biologi. Kalau fisika gimana? Ya nanti tinggal searching aja di bagian objek 3D ini nanti. Ya misalkan kalian ingin menjelaskan terkait apa ya kalau fisika itu ya, atau kalau kimia misalkan atom gitu ya. Kalau di Atau SD kayak- mungkin lebih sederhana, Pak. Oh ya, Karena, apa ya? Ya, Fisika kalau itu misalnya- pesawat sederhana itu bahasa Inggrisnya apa ya? Pesawat sederhana itu bidang miring. Apa ya? Istilahnya apa ya? Ya pokoknya itulah. Nanti silahkan searchingnya menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris untuk bisa dimasukkan ke dalam apa namanya? Ke dalam project kalian kan gitu. Gitu. Oke, baik. Sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan bisa Kita ditanya. preview mungkin, Pak. Gimana? Kita preview mungkin. Kita preview dulu boleh. Tapi ini yang scene 4 belum kita tambahkan ininya, Bu. Mesin yang ada dulu tidak Tak apa-apa. tambahkan dulu aja di sini. Misalkan ini tadi tak kasih aja ke scene 4 ya sebentar. Biar nanti di previewnya kelihatan. Scene 4. Soal ke scene 4. Oke, kita preview dulu ya untuk melihat hasilnya ya tadi ya. Nah, ini. Saya sedikit perbesar aja biar kelihatan ya. Oke, ini kita preview dulu nih. Kalau tujuan tadi udah ya, materi kita diarahkan ke virus ini tadi ya. Ini nanti bisa di apa namanya? Dilihat secara 3 dimensi. Atau kita ke Rubah arahnya berarti ya, Pak. kenapa? Bisa dirubah arah pandangnya berarti ya. Bisa diubah arah pandangnya. Yang soal pun juga sama. Ini soal tadi kan saya isikan ini apa yang objek ini kan. Kulit sama anatomi tadi ya. Ini nanti bisa diputar juga arah pandang. Jadi tidak hanya dari satu sisi saja nanti. Gitu ya, untuk melihat secara menyeluruh di situ. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya.